Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika kali ini bersama Ibu Tami. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang arus listrik, pengukurannya, kemudian tegangan, kemudian hambatan, dan rangkaian hambatan, serta hukum Ohm. Sekarang kita akan mempelajari mengenai hukum Kirchhoff. Ini sampai sekarang Ibu belum tahu penyebutan yang tepat, jadi Ibu pakai caranya Ibu sendiri ya untuk menyebutkan hukum ini, hukum Kirchhoff. Oke. What is Kirchhoff's law? Jadi, apa itu hukum Kirchhoff? Nah, hukum ini adalah aturan dasar dalam analisis rangkaian listrik oleh Gustav Kirchhoff pada abad ke-19. Jadi, untuk menganalisis suatu rangkaian arus listrik diperlukan adanya hukum Kirchhoff ini. Nah, kalau sebelumnya kita hanya menganalisis rangkaian hambatan yang dasar, itu paling dasar. Kalau ini nanti akan lebih kompleks analisisnya karena mengandung sumber tegangan yang lebih dari satu juga, seperti itu. Nah, hukum Kirchhoff ini adalah hal penting atau pondasi yang penting untuk memahami dan menganalisis rangkaian listrik yang lebih kompleks. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Nah, dengan menerapkan hukum-hukum ini, kita dapat menghitung arus dan tegangan di berbagai titik dalam rangkaian dan memecahkan masalah listrik yang beragam. Ya, seperti itu untuk konteks hukum Kirchhoff ini sendiri. Nah, adapun hukum Kirchhoff ini ada sebanyak dua hukum Kirchhoff. Nah, yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff. Ingat, angka satunya di depan namanya. Di depan Kirchhoff ya, bukan di belakangnya. Jadi, hukum dulu, terus 1, terus Kirchhoff. Begitu cara menyebutkan hukum yang benar dalam fisika. Oke. Bunyi hukumnya di mana jumlah aliran arus yang masuk ke dalam suatu simpul dalam suatu rangkaian listrik harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi, ketika arusnya yang masuk adalah 4, maka yang keluar juga harus 4. Persamaan matematisnya seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu adalah jumlah. Jadi, jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari rangkaian tersebut. Oke, lanjut. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dalam suatu rangkaian terdapat persimpangan, terjadi 2 persimpangan. Oke, awalnya adalah IM. Ketika bersimpang, maka ada yang menjadi I1, ada yang menjadi I2. Nah, maksudnya tadi adalah ketika dia masuk, berarti I masuk ini adalah IM. Nah, dan arus yang keluar itu nilainya harus sama dengan yang masuk tadi. Berarti yang di persimpangan ini, yang bercabang ini, nilainya harus sama dengan yang hanya di satu garis ini. Harus sama. Jadi, kalau dimasukkan dalam persamaan, IM sama dengan I1 ditambah I2. Seperti itu.
Semakin banyak cabangnya, semakin banyak juga yang dijumlahkan. Sama kayak batang pohon. Jadi dicontohkan kayak batang pohon. Yang batang bawahnya itu kan sangat-sangat besar. Ketika air masuk lewat batang besar itu, nah kemudian bertemu di persimpangan cabang-cabangnya pohon itu yang banyak, maka arus aliran air tadi yang diserap oleh akar akan disebar secara merata di tiap batangnya, di tiap cabang-cabang pohon tersebut. Seperti itu. Jadi konsep fisika juga sebenarnya ada di biologi, cuma kita tidak secara langsung mempelajarinya bersamaan seperti itu. Tapi ini untuk di konteks ini adalah konteks fisika ya guys, bukan konteks biologi. Jadi ini adalah konteks fisika karena menyangkut dengan arus listrik. Cuma tadi ibu analogikan dengan arus serapan air dari tanah menuju batang-batang pohon kemudian daun di konsep-konsep biologi seperti itu. Oke, lanjut. Oke, contoh yang pertama. Di sini ada I1 yang masuk. Kemudian bercabang 3. Nah, kemudian setelah bercabang dia menyatu kembali. Nah, maksud dari hukum 1 Kirchhoff itu adalah ketika dia di sini masih 1, nilainya 3, maka ketika dia menjadi 3 bagian ini, nilainya harus sama dengan nilai 3 ini, dan ketika menyatu kembali, nilainya harus tetap sama, seperti semula. Seperti itu. Jadi di sini, misalnya I1 diketahui, dan di contoh soal ini I1 diketahui sebagai 3A. Kemudian bercabanglah dia jadi I2, 1 ampere, I3 yang belum diketahui, dan I4 0,5 ampere. Setelah itu dia bersatu kembali jadi I5. Nah, I5 ini juga belum diketahui nilainya berapa. Menurut hukum Kirchhoff, dari arus masuk dan keluar sama, maka dari sini kita sudah bisa simpulkan bahwa I1 ini nilainya akan sama dengan I5. Nah, jadi kita langsung tulis saja I5 sama dengan I1 atau sama dengan 3 ampere. Nah, untuk I3 bagaimana caranya kita untuk mengetahui nilainya berapa? Nah, kita masukkan saja ke persamaan seperti sebelumnya. Jadi I1 itu sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1-nya tadi sudah diketahui 3, I2-nya adalah 1, I3-nya masih belum ditahu, I4-nya adalah 0,5. Nah, di ruas kanan ini ada I3 dan ada yang hanya punya angka. Nah, jadi ingat kalau dia satu suku bisa dijumlahkan, kalau dia berbeda sukunya tidak boleh dijumlahkan. Di sini yang satu suku adalah angka 1 dan angka 0,5. Jadi kita satukan dulu ke depan. 1 tambah 0,5. Nah, I3 ini karena tidak punya teman, jadi kita taruh sendirian di belakang. 3 sama dengan 1 ditambah 0,5 adalah 1,5.
ditambah I3. Karena yang ditanya I3, maka 1,5 ini harus pindah dari ruas kanan. Jadi 3, 1,5 ini positif, pindah jadi negatif. Negatif 1,5. Di kanan tinggal dia sendiri, single dia. I3 single, tidak punya teman, solo karir ya. Oke, no lab. I3 ini no lab, sendirian. Oke, jadi 3 dikurang 1,5 adalah 1,5. Sama dengan I3. Atau bisa langsung ditukar posisinya, jadi I3 sama dengan 1,5. Satuannya jangan lupa, ampere. Jadi I3 sama dengan 1,5 ampere. Seperti itu cara kerjanya. Oke, yang kedua, lanjut ke yang kedua, yaitu hukum 2 Kirchhoff. Wih, ini angkanya belum ibu ubah, masih 1, seharusnya 2. Nah, di sini hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi, di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan adalah sama dengan 0, atau persamaannya dapat dituliskan dengan sigma epsilon. Epsilon ini adalah gaya gerak listrik ditambah sigma I dikali R, dan harus nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, pada saat nanti kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan hukum Kirchhoff, yang harus kita anggap penting itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama, semua hambatan bernilai positif, jadi tidak ada yang negatif, semuanya positif. Oke. Kemudian yang kedua, pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif atau bertemu dengan kutub positif sumber tegangan, maka GGL-nya atau nilai epsilonnya itu dihitung positif. Jika sebaliknya dari positif ke negatif atau bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan, maka epsilonnya dihitung negatif. Ingat, kalau negatif ke positif, maka dihitung positif. Kalau positif ke negatif, maka dihitung negatif. Oke, jangan sampai tertukar. Ingat apa yang ada, kutub apa yang ada di belakang. Itu yang jadi patokan hitungannya. Jadi kalau kutub negatif ke kutub positif, kan yang terakhir ingat positif. Berarti epsilon itu dihitung secara positif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dengan arahnya tersebut dihitung negatif. Jadi, suatu saat nanti kalau nanti menghitung kemudian memperoleh atau kalian melihat suatu arus yang arah alirannya itu berlawanan dengan arah loop yang kita berikan, maka arus listrik tersebut dihitung secara negatif. Nah, kalau sama, dihitung positif. Ingat, kalau searah dengan loop yang kita berikan, maka dia positif. Kalau berlawanan, maka negatif. Oke, lanjut. Jika hasil akhirnya kuat arus bernilai negatif, maka itu sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya
kita dapat minus 1 ampere. Nah, dimana awalnya kita menentukan arah loopnya itu searah jarum jam. Maka arah arusnya itu sebenarnya berlawanan arah jarum jam, bukan searah jarum jam. Seperti itu. Begitu. Bukan kuat arusnya negatif ya, tapi bernilai. Karena kuat arus itu adalah besaran skalar yang hanya punya nilai, tidak ada arahnya. Jadi ini tuh hanya menunjukkan sesuai atau tidak dengan arah loop yang kita berikan, seperti itu. Karena skalar pasti nilainya selalu positif ya guys, selalu positif. Tidak ada kuat arus yang bernilai negatif. Maksudnya nilai asalnya itu negatif tidak ada. Nah, tanda negatifnya kalau di hukum Kirchhoff ini hanya untuk menentukan apakah sama dengan arah yang kita berikan atau tidak. Gitu. Tapi dia ini bukan besaran vektor, hanya tetap besaran skalar. Tetap dihitung besaran skalar, bukan besaran vektor. Seperti itu. Oke, yang terakhir ini ada latihan. Silahkan dikerjakan satu saja. Satu saja, pilih antara 3 ini, salah satunya saja kalian pilih. Ya, semoga bismillah kita latihan, semoga bisa. Kalau masih belum bisa, nanti ibu kirimkan video lanjutan. Nanti ibu cari papan tulis, di mana ada papan tulis di sini. Nanti ibu cari papan tulis, ibu jelaskan lewat papan tulis, terus ibu video. Nah, kalau kurang paham juga, silahkan tanya ibu lewat chat, tidak apa-apa. Tapi mungkin agak lambat ibu balasnya, mungkin malam atau siang, sore, seperti itu. Ibu agak lambat balasnya biasa. Oke, seperti itu. Jadi masing-masing orang pilih salah satu dari 3 ini saja ya. Ya, pilih salah satunya saja. Jangan semua dikerjakan. Tapi kalau mau semuanya juga boleh. Hitung latihan, belajar. Dapat nilai bonus juga sih kalau kerja semua. Ya sudah. Itu saja info tentang latihan di video kali ini. Dan thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan selamat menikmati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.